Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Ayuning Tias dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 1852084. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 9, pertemuan 14 dengan judul kertas kerja penyelesaian pemeriksaan. Nah, tujuan dari tugas ini yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester 7 dari mata kuliah Lab Audit kelas B dengan dosen pengampu Ibu Sulis Rokhayatun M. Akun. Berikutnya kita masuk ke schedule yang pertama yaitu daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi tahun 2018. Nah, untuk mengisi jurnal-jurnal ini kita sebelumnya harus menyelesaikan modul-modul sebelumnya yaitu modul 2 sampai modul 8. Jadi, modul 9 ini tuh saling terkait dengan modul-modul sebelumnya, saling berhubungan. Nah, untuk yang jurnal nomor 1 sampai jurnal nomor 8 ini kita masukin dari catatan pemeriksaan modul 2. Berikutnya jurnal 9 sampai jurnal ke-14 itu kita masukkan dari catatan pemeriksaan modul 3. Begitupun seterusnya, yaitu jurnal nomor 15 sampai jurnal nomor 24 itu catatan pemeriksaan dari modul keempat. Kemudian yang jurnal ke-25 sampai jurnal ke-32 itu juga kita masukkan dari catatan pemeriksaan modul kelima. Seterusnya sampai jurnal 33 sampai jurnal 35 ini kita ambil dari catatan pemeriksaan modul ke-6. Berikutnya jurnal nomor 36 sampai jurnal 47 kita masukkan dari catatan pemeriksaan modul ke-7. Nah, dan yang sampai terakhir itu jurnal 48 sampai jurnal ke-54 itu kita masukkan dari catatan pemeriksaan modul 8. Berikutnya kita masuk ke schedule prosedur penelaahan analitis neraca atau indeks ARP 2.1 yaitu neraca bagian aset, yaitu bagian aset itu tersendiri terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan juga aset lainnya. Nah, kita dapatkan angka dari aset, kita masuk ke aset lancar dulu, yaitu per audit 2018. Kita dapat angka ini per audit 2018 ini yaitu dari modul-modul sebelumnya. Nah, untuk yang akun kas dan setara kas ini senilai Rp18.191.410. Ini kita dapatkan dari modul 4 halaman 82. Nah, untuk menghitung kenaikan atau penurunan ini kita dapatkan dari per audit 2018 dikurangin dengan per audit 2017. Contoh yang pertama, Rp18.161.410 dikurangin dengan Rp67.695.350. Maka ketemunya yaitu minus Rp49.503.940. Nah, dari sini. Nah, untuk menghitung persentase, kita dapatkan dari kenaikan RP ini, kenaikan atau penurunan, dibagi dengan per audit 2017, kemudian dikali dengan 100%. Maka ketemunya minus 73,13%. Untuk akun yang berikutnya yaitu deposit berjangka. Senilai Rp1.450.000.000. Ini angka ini didapat dari modul 4 halaman 92. Cara menghitung kenaikan atau penurunannya juga sama seperti sebelumnya, yaitu 2018 dikurangin dengan 2017. Kemudian kita hitung persentasenya juga, ketemu 45%. Nah, akun berikutnya yaitu investasi jangka pendek, senilai Rp269.500.000. Angka ini didapat dari modul 4 halaman 92. Kemudian cara menghitung kenaikan atau penurunannya juga sama seperti sebelumnya dan juga hitung persentasenya ketemu minus 77,54%. Untuk akun berikutnya yaitu piutang usaha, kita dapat angka ini dari modul 2 halaman 23, maka ketemunya Rp12.466.014.240. Kemudian kita hitung kenaikan atau penurunannya yaitu 2018 dikurangin dengan 2017 ketemunya 4 miliar sekian. Kemudian kita juga hitung persentasenya.
Berikutnya akun piutang lain-lain, angka ini didapat dari modul 2 halaman 21, ketemu 92 juta rupiah. Jangan lupa hitung kenaikan atau penurunan dan juga persentasenya. Berikutnya yaitu akun persediaan, ini ketemu angka 2.721.278.700 rupiah, dapat dari modul 3 halaman 48. Berikutnya beban dibayar di muka yaitu dari modul 5 halaman 100, maka ketemunya Rp59.833.333 Nah, untuk menghitung total aset lancar sendiri itu yaitu dari atas ini dijumlahkan semuanya dari kas setara kas sampai beban dibayar di muka ini kita jumlahkan, maka hasilnya ketemu Rp17.406.817.683. Kemudian kenaikan atau penurunannya juga sama, diturunkan semua, dijumlah sampai ketemu 5 miliar sekian. Untuk persentasenya juga sama, dijumlahkan. Berikutnya kita ke investasi pada entitas asosiasi. Angka ini didapat dari modul 6 halaman 105, yaitu senilai Rp452.200.000. Nah, kenaikan penurunannya senilai 0% karena tidak terjadi per audit 2017 tidak ditemukan kenaikan atau penurunan. Berikutnya aset tetap, yaitu harga perolehan. Nah, angka ini didapat dari modul 7 halaman 114, ketemu 6.821.000.000 sekian. Kemudian akumulasi penyusutan 781.542.167 didapat dari modul 7 halaman 100. Nah, untuk menghitung nilai buku sendiri, ini didapat dari harga perolehan dikurangin dengan akumulasi penyusutan. Maka ketemu 6.040.026.833. Begitupun kenaikan atau penurunan juga cara menghitungnya sama dan persentasenya juga. Kemudian aset yang berikutnya yaitu aset lainnya senilai 6.759.500. Nah, kenaikan atau penurunannya ini senilai minus 379 juta sekian. Dan juga persentasenya didapat dari kenaikan atau penurunan dibagi dengan per audit 2017 dan dikali 100, maka ketemu minus 98,25%. Nah, untuk menghitung total aset sendiri, yaitu dengan cara menjumlahkan total aset lancar, ditambah dengan investasi pada entitas asosiasi, ditambah dengan nilai buku, dan ditambah dengan aset lainnya. Maka ketemu Rp23.905.804.016. Begitu pula dengan kenaikan dan atau penurunan. Menghitungnya juga sama, dan juga persentasenya juga menghitungnya sama. Nah, jangan lupa kita beri tikmek bawah dan juga tikmek sampingnya. Jangan lupa juga dibuat oleh nama kita, Rena, dan diperiksa oleh Dimjati. Schedule yang berikutnya yaitu prosedur penelaahan analitis neraca bagian kewajiban dan ekuitas atau indeks ARP 2.2. Nah, di sini kita akan membahas tentang kewajiban dan ekuitas. Dari per audit 2017 ini, angka-angkanya kita dapat dari buku 1 halaman 13, yaitu neraca PT Sugus. Nah, untuk yang per audit 2018 ini, kita lihat dari pinjaman bank dan cerutukan senilai Rp200.407.360. Cara menghitung kenaikan atau penurunannya juga sama, seperti yang sebelumnya. 2018 dikurangin dengan 2017, ketemu hasilnya ini, dan jangan lupa persentasenya juga ditulis. Untuk yang akun utang usaha senilai Rp1.276.926.100, angka ini diperoleh dari modul 3 halaman 60. Dan akun berikutnya yaitu utang lain-lain senilai Rp191.193.058. Angka ini didapat dari neraca klien buku 1 halaman 13 yang buku hijau, warna hijau. Dan juga jangan lupa menghitung kenaikan atau penurunan dan persentasenya. Untuk akun berikutnya yaitu utang pajak senilai Rp648.960.865 ini didapat dari modul 8 halaman 127.
Untuk biaya yang masih harus dibayar senilai 229.370.980 didapat dari Jurnal Koreksi Modul 3 halaman 53. Kemudian utang bank senilai 1.299.438.759 rupiah, dan kita hitung kenaikan atau penurunannya ketemu 466 juta sekian, dan juga kita hitung persentasenya. Nah, untuk akun berikutnya yaitu utang sewa pembiayaan ketemu 68.480.000 rupiah. Nah, angka ini didapat dari modul 7 halaman 117. Kemudian kita hitung total kewajiban jangka pendek, yaitu dengan cara dijumlahkan semuanya dari pinjaman bank dan cerukan sampai utang sewa pembiayaan. Maka hasilnya ketemu 3.914 juta sekian. Cara menghitung kenaikan atau penurunan juga sama, dan juga persentasenya juga sama. Kemudian yang berikutnya, kewajiban jangka panjang terdiri dari dua akun, yaitu utang bank dan utang sewa pembiayaan. Nah, utang bank ini senilai 10.175.357.444. Kemudian kita hitung kenaikan atau penurunannya dan juga persentasenya. Untuk berikutnya, utang sewa pembiayaan ketemu minus 38.402.000 rupiah. Kita dapat angka ini dari modul 7 halaman 116. Berikutnya, cara menghitung total kewajiban jangka panjang yaitu dengan cara menghitung utang bank dijumlah dengan utang sewa pembiayaan, maka ketemunya 10 miliar sekian. Dan juga kenaikan penurunan dan persentasenya juga sama menghitungnya, sama seperti sebelumnya. Nah, berikutnya yaitu ekuitas. Ekuitas sendiri terdiri dari modal saham dan juga saldo laba. Untuk ekuitas ini, kita dapat angka ini diperoleh dari neraca klien buku 1 halaman 13. Nah, untuk modal saham sendiri, pada per audit 2017 nilai 2.220 juta. Di sini tidak terjadi kenaikan atau penurunan, maka persentasenya 0%. Untuk yang saldo laba senilai 7.634 juta 71.420 rupiah, maka kenaikan atau penurunannya ketemu 4 miliar sekian dan persentasenya 137,1%. Nah, cara menghitung total ekuitas yaitu dengan menjumlahkan modal saham ditambah dengan saldo laba, ketemu 9 miliar sekian. Kemudian kenaikan atau penurunannya juga sama, persentasenya juga sama. Nah, untuk menghitung total kewajiban dan ekuitas sendiri yaitu dengan cara menjumlahkan total kewajiban jangka pendek dan total kewajiban jangka panjang dan juga total ekuitas. Maka hasilnya ketemu 23.905.804.016 rupiah. Begitupun dengan kenaikan atau penurunan dan juga persentase, cara menjumlahkannya juga sama. Jangan lupa tikmek bawah dan juga tikmek sampingnya. Kita masuk ke schedule yang berikutnya, yaitu prosedur penelaahan analitis laba rugi atau ARP 2.3. Di sini ada akun penjualan atau penjualan neto senilai pada per audit 2018 senilai 43.362.175.000. Nah, angka ini didapat dari modul 2 halaman 38. Kemudian yang beban pokok penjualan senilai 33.179.097.959 rupiah didapat dari modul 3 halaman 78. Berikutnya cara menghitung laba bruto, yaitu dengan cara penjualan dikurangin dengan beban pokok penjualan. Maka hasilnya ketemu 10.183 juta sekian. Begitupun cara menghitung kenaikan atau penurunan dan persentasenya juga sama. Untuk akun berikutnya yaitu beban usaha. Beban usaha ini didapat dari modul 8 halaman 125, ketemu 2.580.084.539. Jangan lupa hitung kenaikan atau penurunan dan persentasenya juga. Nah, untuk menghitung laba usaha ini sendiri yaitu dengan cara laba bruto dikurangin dengan beban usaha, maka ketemunya 7 miliar sekian. Begitupun cara menghitung kenaikan dan persentasenya. Yang berikutnya yaitu akun pendapatan dan beban lain-lain. Yang pertama yaitu laba atau rugi aset tetap senilai 2.529.000. Kemudian laba atau rugi valuta asing senilai 120.500.600 rupiah. Dan kenaikan atau penurunannya ketemu 15.200.000 rupiah. Kemudian pendapatan bunga
senilai minus Rp61.928.491. Berikutnya beban bunga yaitu Rp2.110.934.415. Kemudian kita menghitung beban lain-lain neto, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dan beban lain-lain, yaitu dari laba atau rugi aset tetap sampai beban bunga. Maka hasilnya ketemu Rp2.172.035.524. Begitupun menghitung penurunan atau kenaikan dan persentase juga sama. Dan kita menghitung laba sebelum pajaknya, yaitu dengan cara laba usaha dikurangin dengan beban lain neto. Maka ketemu Rp5.430.000.000 sekian. Begitupun cara menghitung kenaikan dan atau penurunannya dan persentase juga sama. Kita masuk ke akun beban pajak penghasilan, yaitu angka ini didapat dari modul neraca klien buku 1 halaman 14 senilai Rp1.074.877.862. Nah, cara menghitung laba netonya sendiri yaitu dengan cara laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan, maka ketemu Rp4.356.079.086. Begitupun cara menghitung kenaikan atau penurunan juga sama dan persentasenya juga. Dan jangan lupa kita beri tick mark bawah dan juga tick mark samping. Nah, berikutnya kita masuk ke schedule neraca pada periode Desember 2018. Nah, untuk yang akun pertama yaitu aset lancar sendiri, pada tahun 2018, jumlah aset lancar ini senilai Rp17.406.817.683. Kemudian kita ke aset tidak lancar, yaitu totalnya Rp6.498.986.333. Nah, kita hitung jumlah aset, yaitu dengan cara jumlah aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar, ketemu Rp23.905.804.016. Nah, akun yang berikutnya yaitu kewajiban jangka pendek. Jumlah dari kewajiban jangka pendek yaitu Rp3.914.777.152. Untuk total kewajiban jangka panjang, ini salah. Untuk total kewajiban jangka panjang yaitu senilai Rp10.136.955.444. Nah, kita hitung jumlah kewajibannya yaitu jangka pendek ditambah dengan jangka panjang. Maka ketemu Rp14.051.732.566. Akun berikutnya yaitu ekuitas, yaitu modal saham dan saldo laba dijumlahkan, maka ketemunya Rp9.854.071.420. Nah, untuk menghitung jumlah kewajiban dan ekuitas sendiri yaitu dengan cara jumlah kewajiban ditambah dengan jumlah ekuitas. Maka hasilnya ketemu Rp23.905.804.016. Kita masuk ke schedule yang berikutnya, yaitu laporan laba rugi. Nah, untuk mengisi laporan laba rugi sendiri ini juga angkanya kita masukkan dari angka-angka sebelumnya yang sudah di... Nah, untuk yang akun pertama yaitu pendapatan usaha neto senilai Rp43.362.000.000 sekian. Kemudian kita hitung beban pokok usaha 33 miliar sekian. Ini kita dapat dari nih ARP, berarti kan yang schedule sebelumnya, tinggal kita masukkan saja angkanya, kita link. Nah, untuk menghitung laba bruto sendiri itu pendapatan dikurangin dengan beban pokok usaha, maka hasilnya ketemu 10 miliar sekian. Untuk beban usaha sendiri senilai Rp2.580.084.539. Ini kita dapat dari schedule sebelumnya, ARP. Kemudian kita hitung laba usaha, yaitu dengan cara laba bruto dikurangin dengan beban usaha, maka ketemunya Rp7.602.000.000 sekian. Nah, akun berikutnya yaitu pendapatan atau beban lain-lain.
Yang pertama, kerugian atau keuntungan selisih kurs senilai 120.500.600. Kemudian kerugian keuntungan aset tetap 2.529.000. Pendapatan bunga minus 61.928.491. Untuk beban bunga yaitu 2.110.934.415 dan lain-lain neto 2.172.035.524. Kemudian kita hitung laba sebelum pajaknya yaitu senilai 5.430.956.978. Nah, berikutnya kita masuk ke akun beban pajak penghasilan yaitu senilai 1.074.877.892. Angka ini diperoleh dari ARP, jadi schedule sebelumnya tinggal kita masukkan. Nah, berikutnya laba neto. Cara menghitung laba neto sendiri yaitu laba sebelum pajak dikurangin dengan beban pajak penghasilan. Maka ketemunya 4.356.000.000 sekian. Kita masuk ke schedule berikutnya yaitu laporan perubahan ekuitas untuk periode 31 Desember 2018. Nah, cara menghitung angka ini untuk yang pertama yaitu saldo laba pada tanggal 31 Desember 2016 sendiri itu angka ini 1.761.000.000 sekian didapat dari laporan saldo laba PT Sugus buku 1 halaman 14 yaitu saldo awal tahun 2017. Jadi kan saldo awal tahun 2017 itu sama dengan saldo akhir tahun 2016. Jadi kita masukkan ke sini. Untuk yang modal saham semuanya sama ya, 2.220.000.000. Nah, berikutnya laba neto selama tahun 2016 yaitu senilai 1.458.731.470 rupiah. Nah, untuk menghitung saldo 31 Desember 2017 yaitu dengan cara kita jumlahkan dari saldo 2016 kita jumlahkan dengan laba neto 2016, maka hasilnya ketemu 3.219.000.000. Nah, untuk laba neto sendiri ini ketemu 4.356.079.086 rupiah. Nah, untuk menghitung saldo 2018 ini yaitu dengan cara saldo 2017 ditambah dengan laba neto, maka hasilnya ketemu 7.575.851.420 rupiah. Kemudian kita ke laporan berikutnya yaitu laporan arus kas. Untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017. Nah, laporan arus kas di sini kita yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Nah, untuk mencari angka-angkanya sendiri arus kas ini didapat dari schedule sebelumnya. Contohnya yang ARP tadi itu. Nah, untuk yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Ini sendiri terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan senilai 39.064.000.000 sekian dan juga pembayaran kas kepada pemasok 32.265.000.000 sekian dan karyawan lain-lain minus 71.252.000.000 sekian. Nah, arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi ini kita jumlahkan saja dari atas sampai bawah. Maka hasilnya ketemu 77.278.093 rupiah. Yang berikutnya yaitu yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ini cuma ada pembayaran untuk pembelian aset tetap senilai minus 2.108.824.833. Totalnya sendiri juga sama, kita turunkan. Nah, untuk yang ketiga, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini terdiri dari pembayaran kembali, pinjaman bank, dan sewa pembiayaan. Nah, untuk pinjaman bank sendiri, senilai 1.940.004.800 dan juga sewa pembiayaan minus 58.882.000. Untuk penerimaan dan penerbitan saham, jumlahnya 0. Maka arus kas neto yang digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan sendiri ini senilai 1.881.000.000 sekian didapat dari pinjaman bank ditambah dengan sewa pembiayaan. Berikutnya yaitu penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas. Ini diperoleh dari arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi
dijumlah dengan aktivitas investasi, dijumlah dengan aktivitas pendanaan. Maka hasilnya ketemu minus Rp150.423.940. Nah, untuk kas dan setara kas awal tahun ini senilai 67 juta sekian, dan kas dan setara akhir tahun ini senilai 18 juta sekian. Angka ini didapat dari schedule sebelumnya, yaitu neraca. Berikutnya, transaksi non-kas, yaitu perolehan aset tetap melalui sewa pembiayaan. Ini ketemu Rp110.015.833. Kita masuk ke schedule berikutnya, yaitu CALK 2, yaitu informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Jumlah transaksi atau saldo akun dalam bagian ini diungkapkan dalam rupiah, kecuali dijelaskan lain. Nah, untuk yang pertama yaitu kas dan setara kas. Ini terdiri dari kas besar, kas kecil, Bank CAB, Bank Lopo. Nah, untuk yang tahun 2018 ini angka-angkanya diperoleh dari buku 2 halaman 82. Untuk yang 2017, angka-angkanya diperoleh dari buku 1 halaman 15. Nah, untuk yang kedua yaitu aset lancar yang dibatasi penggunanya hanya PT Bank CAB Jakarta. Dan tahun 2018 ini diperoleh dari buku 2 halaman 92, untuk 2017 diperoleh dari buku 1 halaman 222. Nah, untuk yang ketiga, investasi pada saham. Saham yang diperdagangkan yaitu PT Gudang Jakarta dan PT Garam Jakarta. Nah, untuk tahun 2018 ini kita peroleh dari buku 2 halaman 93. Untuk yang 2017 kosong. Yang keempat yaitu piutang usaha. Untuk tahun 2018 ini angkanya diperoleh dari buku 2 halaman 151. Untuk yang 2017 diperoleh dari buku 1. Manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang dapat tertagih sehingga penyisihan piutang ragu-ragu nihil. Untuk yang nomor 5 yaitu persediaan, angka dari tahun 2018 ini diperoleh dari buku 2 halaman 151. Untuk yang keenam itu investasi pada entitas asosiasi. Di sini terdiri dari PT PUH dan PT Piglet. Untuk nilai tercatatnya pada tahun 2018 diperoleh dari buku 2 halaman 151. Yang ketujuh yaitu aset tetap, yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, dan peralatan. Nah, angka-angka ini dari nilai perolehan, akumulasi penyusutan, sampai nilai buku, ini semua diperoleh dari buku 1 halaman 152. Berikutnya nomor 8 yaitu utang usaha. Untuk utang usaha pada tahun 2018 ini angkanya diperoleh dari buku 2 halaman 60. Untuk yang tahun 2017 diperoleh dari buku 1 halaman 223. Berikutnya nomor 9 yaitu perpajakan. Untuk tahun 2018 angka ini diperoleh dari buku 2 halaman 127. Untuk yang 2017 diperoleh dari buku 1 halaman 16. Berikut untuk perhitungan pajak penghasilan yang pada tahun 2018 ini angkanya diperoleh dari buku 1 halaman 170. Untuk yang tahun 2017 yaitu buku 1 halaman 224. Nah, untuk yang berikut untuk nomor 10 yaitu utang bank. Dari tahun 2018 kita peroleh angka ini dari buku 2 halaman 142, dan yang tahun 2017 kita peroleh dari buku 1 halaman 223 di kertas kerja tahun lalu. Berikutnya yaitu nomor 11 modal saham. Nah, pemegang saham sendiri ini ada 3 yaitu PT SWOT, PT TEP, dan Ibu Melinda. Untuk angka-angka ini didapat dari buku 1 halaman 17. Berikutnya yaitu beban pokok penjualan. Untuk pada beban pokok penjualan tahun 2018, angka-angkanya diperoleh dari buku 2 halaman 155. Dan yang terakhir yaitu beban usaha nomor 13. Pada tahun 2018, angka-angkanya ini diperoleh dari buku 2 halaman 125. Dan untuk yang 2017 kita peroleh dari buku 1 halaman 16.
Nah, pengungkapan lainnya yang poin A yaitu informasi kurs mata uang asing. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia adalah sebesar Rp15.000 dan Rp13.000 untuk USD 1. Yang poin B, tanggal penyelesaian laporan keuangan, yaitu direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 30 Maret 2019. Berikutnya hanya laporan auditor seperti ini dan juga manajemen letter. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.